Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Intan Pugi Permatasari. Dan saya Zipan Ramadan. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Matematika, di mana tugas kali ini adalah mata kuliah evaluasi pendidikan dengan topik pembahasan yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Pengertian validitas. Validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang hendak diukur, menurut Ahmad pada tahun 2015. Validitas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara pengumpulan dan menganalisis data benar, penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Contohnya, dilakukan penelitian yang bertujuan mengetahui pola belajar mahasiswa di kampus area Curup. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih sering belajar sebelum perkuliahan. Jika hasil penelitian ini mewakili pola populasi mahasiswa di Curup, maka validitas eksternal dikatakan tinggi. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Contohnya, dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Yang ketiga yaitu validitas isi. Validitas isi merupakan derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang akan diukur. Untuk mendapatkan validitas isi memerlukan dua aspek penting yaitu valid isi dan valid sampling. Valid isi mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Sedangkan validitas sampling pada umumnya berkaitan dengan bagaimanakah baiknya status sampel tes berkaitan dengan bagaimanakah baiknya status sampel tes mempresentasikan total cakupan isi. Contoh validitas isi yaitu seorang penelitian bermaksud untuk menyelidiki dampak program matematika terhadap kemampuan matematika siswa kelas 9. Peneliti memberikan tes yang terdiri dari 30 soal matematika yang masing-masing berfokus pada masalah yang berbeda. Hasil tes ini sangat penting untuk menilai sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, soal-soal tes yang diberikan harus memiliki validitas yang memadai untuk mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan program tersebut. Agar mempunyai konteks validitas, maka yang pertama, soal tes terdiri dari soal yang mudah dan sukar saja agar soal tes representatif dan memberikan informasi yang valid. Kedua, sampel yang cukup. Ketiga, format instrumen yang meliputi kejelasan cetakan, huruf ukur, ruang yang cukup untuk menjawab dan keterbacaan soal. Yang keempat, untuk itu maka soal yang disusun berdasarkan kisi-kisi perlu diuji coba kepada sejumlah sampel di luar sampel peneliti kemudian dianalisis. Validitas konstruk. Menurut Ahmad pada tahun 2015, validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur suatu konstruk sementara atau hypothetical konstruk. Konstruk secara definisi merupakan suatu sikap yang tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruhnya melalui satu atau dua indera kita. Peneliti berencana untuk mengembangkan tes tertulis mengukur kejujuran dan berniat untuk menggunakan bukti validitas konstruk. Langkah-langkah yang harus diteliti oleh peneliti adalah: yang pertama, menyusun definisi yang jelas mengenai konsep kejujuran. Yang kedua, menyusun teori tentang perbedaan antara individu yang jujur dan yang tidak jujur, sehingga perbedaan tersebut dapat dipahami dengan jelas. Ketiga, berdasarkan teori tersebut, peneliti merumuskan hipotesis bahwa individu yang memperoleh skor tinggi dalam tes kejujuran akan lebih cenderung untuk
mengembalikan barang yang ditemukan milik orang lain dibandingkan dengan individu yang mendapatkan skor rendah. Yang keempat, setelah itu peneliti mencatat hasil tes kejujuran dan mengelompokkan siswa berdasarkan skor tinggi dan rendah. Yang kelima, selanjutnya peneliti melakukan eksperimen lain seperti meninggalkan dompet berisi uang Rp500.000 di kelas yang juga berisi kartu nama pemiliknya. Yang keenam, jika hipotesis peneliti terbukti benar, maka individu yang mengembalikan dompet tersebut adalah mereka yang memperoleh skor tinggi dalam tes kejujuran. Validitas kriteria. Validitas kriteria merupakan kecocokan di antara prediktor atau skor prediktor dengan kriteria skor kriteria. Fungsi validitas kriteria adalah untuk memperbaiki alat ukur melalui uji coba alat ukur. Terdapat dua sasaran ukur, yaitu sasaran ukur prediktor atau menghasilkan skor prediktor dan sasaran ukur kriteria atau menghasilkan skor kriteria menurut Nurul Mukhlisa pada tahun 2023. Validitas kongruen. Validitas kongruen adalah data yang mencerminkan pengalaman yang diperoleh pada masa lalu yang telah valid dibandingkan dengan data hasil tes yang diperoleh sekarang ini. Jika hasil tes yang ada sekarang ini mempunyai hubungan searah dengan hasil tes berdasarkan pengalaman yang lalu, maka tes yang memiliki karakteristik seperti itu dapat dikatakan telah memiliki validitas kongruen. Contohnya, seorang peneliti mengembangkan tes baru untuk mengukur kecerdasan emosional. Untuk menguji validitas kongruen, peneliti mengembangkan hasil tes baru dengan hasil tes kecerdasan emosional yang sudah mapan, seperti tes IQE atau Emotional Equation Inventory. Jika ada hubungan yang kuat antara skor tes baru dan tes EQE, maka validitas kongruen tes baru tersebut dianggap baik. Validitas prediktif. Validitas prediktif diperoleh apabila mengambil skor kriteria tidak bersamaan dengan pengambilan skor tes. Setelah subjek dikenai tes yang akan dicari validitas prediktifnya, lalu diberikan tenggang waktu tertentu sebelum skor kriteria diambil dari subjek yang sama. Contohnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Calon yang tersaring berdasarkan hasil tes diharapkan mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan mengikuti kuliah. Jika nilai tesnya tinggi, akan menjamin keberhasilannya kelak. Baliknya, seorang calon dikatakan tidak lulus tes karena memiliki nilai tes yang rendah, jadi diperkirakan akan tidak mampu mengikuti perkuliahan yang akan datang. Teknik menghitung validitas suatu tes. Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu tes adalah dengan teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Yang pertama, rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Berikut adalah rumusnya. Yang kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Contoh teknik pengujian soal tes keseluruhan. Contoh pengujian soal tes, misalnya, sebuah tes matematika dicobakan kepada dua kelompok siswa yang berjumlah 14 orang tiap kelompoknya. Skor hasil tes dari kedua kelompok tersebut, kelompok A sama dengan 31, 36, 36, 30, 38, 37, 28, 37, 36, 36, 38, 38, 40, 34. Kelompok B sama dengan 24, 24, 36, 29, 36, 36, 24, 31, 31, 27, 36, 35, 35, 32. Dari skor kedua kelompok tersebut diolah untuk mengetahui validitas sebuah tes dengan langkah-langkah. Yang pertama, masukkan ke dalam tabel perhitungan produk momen korelasi sebagai berikut, di mana kelompok A-nya itu adalah X dan kelompok B-nya itu sama dengan Y. Kedua, dari tabel di atas dapat diketahui jumlah mean, deviasi, dan deviasi kuadrat dari masing-masing kelompok yang selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam rumus product moment of correlation sebagai berikut. Dari perhitungan di atas diperoleh angka produk
moment of correlation sebesar 0,80. Angka selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap angka produk moment of correlation tersebut dengan menggunakan kriteria penafsiran korelasi koefisien seperti uraian di atas, yaitu 0,00 sampai 0,20 sangat rendah atau hampir tidak ada korelasi. 0,21 sampai 0,40 korelasi rendah. 0,41 sampai 0,60 korelasi cukup. 0,61 sampai 0,80 korelasi tinggi. 0,81 sampai 1,00 korelasi sangat tinggi atau sempurna. Dengan melihat hasil R sama dengan 0,80 berarti bahwa korelasi antara kedua kelompok skor bahasa Arab di atas mempunyai korelasi yang cukup tinggi karena berada antara 0,60 sampai 0,80 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat validitas tes tersebut cukup tinggi pula. Dengan perkataan lain, tes tersebut memiliki validitas yang tinggi. Teknik pengumpulan validitas butir soal atau validitas item. Fungsi dari mencari validitas butir soal adalah untuk mengetahui butir-butir tes manakah yang menyebabkan soal secara keseluruhan tersebut jelek karena memiliki validitas rendah. Untuk keperluan inilah validitas butir soal dicari. Misalnya, sebuah tes bentuk multiple choice item yang berjumlah 10 soal dan jumlah peserta tes 10 siswa dengan jumlah perolehan skor dan total skor sebagai berikut. Perhitungan analisis butir soal untuk mencari validitas item. Berikut tabelnya. Misalnya akan dihitung validitas item nomor 6, maka skor item tersebut disebut variabel X dan skor total disebut variabel Y. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus produk moment of correlation baik dengan rumus simpangan maupun rumus angka kasar. Dalam perhitungan ini, kami akan menggunakan rumus produk Feynman angka kasar sebagai berikut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, membuat tabel persiapan perhitungan sebagai berikut. Dari tabel perhitungan di samping diketahui N sama dengan 10 dan nilai rata-rata X adalah 9, rata-rata Y sama dengan 72, rata-rata kuadrat dari X yaitu 9, rata-rata dari nilai Y kuadrat yaitu dikurang 526 dan rata-rata nilai X dan Y sama dengan 65. Langkah kedua yaitu memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus produk moment sebagai berikut. Dari perhitungan di atas diperoleh angka produk moment sebesar R sama dengan 0,076. Dengan demikian, koefisien validitas item nomor 6 adalah 0,076. Dilihat secara sepintas, bilangan ini memang sesuai dengan kenyataannya. Hal ini dapat diketahui dari skor-skor yang tertera baik pada item maupun skor total. Siswa bernama Ikhwan pada total skor memperoleh 6. Padahal ia memperoleh 1 pada item soal, sedangkan Najmi dan Ridhoni yang mempunyai skor total sama yaitu 7 ternyata skor pada item tidak sama. Hal ini berarti validitas item tersebut kurang meyakinkan sehingga dapat dikatakan item soal tersebut mempunyai validitas sangat rendah. Validitas dan panjang tes. Bagaimana panjang tes ditingkatkan dengan menambahkan sejumlah item baru yang isinya paralel dengan isi tes semula, maka reliabilitas tes akan meningkat. Telah diketahui bahwa validitas maksimum tes yang mempunyai reliabilitas RXX adalah akar dari RXS dengan bertambah panjangnya tes sebesar N kali panjang semula
maka validitas maksimumnya dapat dikembangkan sebagai akar RXX aksen dikali N, sehingga rasio antara validitas maksimum setelah penambahan dan sebelum penambahan item adalah sebagai berikut. Validitas dan panjang tes. Apabila validitas dan reliabilitas tes sebelum penambahan item diketahui, maka estimasi terhadap validitasnya setelah penambahan item dapat dihitung dengan formula. Contoh, suatu tes yang terdiri dari 50 item mempunyai reliabilitas 0,85 dan koefisien validitas 0,76. Bila ditambahkan 25 item lagi, maka validitasnya akan meningkat sebagai berikut. Jumlah item setelah ditambahkan adalah 50 ditambah 25 sama dengan 75. N sama dengan 75 dibagi 50 sama dengan 1,50. RXXN sama dengan 0,76. RXXN sama dengan 0,779. Faktor penyebab invaliditas ancaman utama terhadap validitas instrumen adalah: yang pertama, keterwakilan konstruk menunjukkan bahwa tugas yang diukur dalam penilaian tidak mencakup dimensi penting dari konstruk. 2. Penyimpangan keragaman konstruk berarti bahwa instrumen tersebut mengukur terlalu banyak variabel dan kebanyakan variabel tersebut tidak relevan terhadap isi konstruk. Yang kita akan membahas materi mengenai reliabilitas. Reliabilitas adalah konsisten pengukuran dan stabilitas skor, artinya pengukuran yang sama menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, guru matematika memberikan 10 butir soal kepada siswa kelas 10 pada bulan Januari. Kemudian dites lagi pada bulan Februari, siswa tersebut dengan soal yang sama. Namun siswa tersebut memiliki nilai yang sama seperti pada bulan Januari. Nah, ketika nilainya sama, maka soal tersebut dapat dikatakan reliable. Jika tidak menghasilkan nilai yang sama, maka soal tersebut tidak reliable. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sumber keajengan dan ketidakajengan. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakajengan, ada baiknya ditanyakan beberapa hal, antara lain, mengapa skor tes berbeda? Sebagai contoh, jika kita berikan tes matematika kepada peserta didik kelas 10 SMA, faktor-faktor apa yang akan berpengaruh terhadap perolehan skor peserta didik? Nah, faktor utamanya yang berpengaruh terhadap reliabilitas adalah adanya perbedaan individual. Thorndike dalam Supranata 2005 itu menyajikan 6 faktor penyebab terjadinya skor sebagai berikut. Yang pertama itu karakteristik umum yang permanen peserta tes, yang mencakup kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menghadapi tes, kemampuan umum dan teknik yang digunakan ketika mengambil tes, dan kemampuan umum untuk memahami petunjuk tes. Selanjutnya itu karakteristik khusus yang permanen peserta tes yang dibagi menjadi dua, yakni khusus berkaitan dengan tes secara keseluruhan dan khusus yang berkaitan dengan fakta atau konsep khusus. Nah, konsep khusus yang berkaitan dengan tes secara keseluruhan itu dibagi lagi menjadi tiga, yakni kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan atribut yang diukur dalam sebuah tes, pengetahuan dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan soal, keajengan respon peserta didik terhadap pilihan jawaban. Nah, misalnya itu mereka cenderung memberikan jawaban A, dan 4 alternatif yang disediakan akan cenderung memilih B dari soal benar salah yang disajikan. Yang khusus yang berkaitan dengan fakta atau konsep khusus itu mencakup dua, yakni pengetahuan khusus yang berkaitan dengan fakta atau konsep khusus, pengetahuan dari kemampuan khusus yang berkaitan dengan soal. Selanjutnya itu karakteristik umum yang temporer, seperti mencakup kesehatan, kelelahan, motivasi, gangguan emosi, kemampuan umum, dan teknik yang digunakan ketika mengambil tes, pemahaman mekanisme tes, faktor cahaya, ventilasi, dan lain sebagainya. Karakteristik khusus yang temporer seperti dibagi menjadi dua, ini khusus yang berkaitan dengan tes secara keseluruhan dan khusus yang berkaitan dengan soal. Untuk khusus yang berkaitan dengan tes secara keseluruhan itu dibagi menjadi 4, pemahaman terhadap petunjuk khusus, trik atau teknik-teknik mengatasi tes, pengalaman latihan menghadapi tes, terlebih lagi dalam tes psikomotor. Selanjutnya itu kebiasaan menghadapi sebuah tes.
Yang khusus yang berkaitan dengan soal itu mencakup fluktualisasi ingatan yang dimiliki peserta didik, hal-hal yang berkaitan dengan perhatian dan keakuratan. Selanjutnya itu faktor penyelenggaraan, waktu, bebas dari gangguan dan petunjuk yang jelas, serta pengawasan dan penskoran. Selanjutnya itu faktor yang tidak diperhitungkan, keberuntungan karena faktor menebak, mengingat soal yang telah dilihatnya. Selanjutnya kita itu akan membahas mengenai metode sederhana untuk mengestimasi reliabilitas. Tujuan utama mengestimasi reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa besar validitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa variabilitas skor tes sebenarnya. Untuk mengestimasi reliabilitas, terdapat beberapa metode reliabilitas. Yang pertama itu tes, retest, atau stabilitas. Yang kedua itu paralel atau ekuivalen. Yang ketiga split half atau belah dua. Yang keempat interval konsistensi. Nah, dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan secara keseluruhan dari metode-metode tersebut. Yang pertama itu kita akan membahas metode tes, retest, atau stabilitas. Metode tes retest method atau metode tes ulang sering pula dinamakan metode stabilitas. Merupakan pendekatan yang paling tua digunakan untuk mengestimasi reliabilitas. Pendekatan reliabilitas sering pula dinamakan single test double trial method. Pelaksanaan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita misalkan pada bulan Mei disajikan bentuk tes pendidikan agama Islam kepada peserta didik kelas 12 SMA. Setelah beberapa waktu, misalkan pada bulan Juni disajikan kembali tes pendidikan agama Islam tersebut kepada peserta didik kelas 12 SMA yang sama. Skor perolehan kedua kali tes tersebut kemudian dikorelasikan. Korelasi tes yang pertama dengan skor tes yang kedua digunakan untuk mengestimasi reliabilitas tes. Korelasi yang digunakan adalah korelasi produk momen. Jika koefisien korelasinya tinggi, maka reliabilitas tesnya juga tinggi. Tabel berikut menunjukkan skor yang diperoleh 36 peserta didik yang mengerjakan 2 kali tes pendidikan agama Islam kelas 12 SMA. Berikut ini adalah tabelnya. Tes pertama itu kita lambangkan dengan X1 dan tes kedua itu kita lambangkan dengan X2. Nah, dari tabel di samping itu kita peroleh jumlah skor masing-masing tes. Jumlah X1 itu sama dengan 566 dan jumlah X2 sama dengan 743. Jumlah X1 kuadrat itu sama dengan 11.136. Jumlah X2 kuadrat sama dengan 20.017 dan jumlah perkalian dari X1 dan X2 itu sama dengan 14.101. Selanjutnya menentukan korelasi antara tes 1 dan tes 2 sebagai berikut menggunakan rumus produk momen angka kasar. Koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 sama dengan dalam kurung 36 dikali 14.101 dikurang dalam kurung 566 dalam kurung 747 per akar buka kurung 36 dikali 11.136 dikurang dalam kurung 566 kuadrat tutup kurung buka kurung 36 dikali 20.017 dikurang dalam kurung 747 kuadrat tutup kurung. Nah, dari hasil operasinya itu menghasilkan hasil 0,7413. Reliabilitas hasil perhitungan adalah 0,7413. Angka ini menunjukkan bahwa tes pertama dan tes kedua itu cukup ajek, sebagaimana tabel mengenal koefisien korelasi sebagai berikut, yang dimana angka korelasi dari 0,810 sampai 1,000 maknanya itu sangat tinggi atau sangat baik. Dari 0,610 sampai 0,800 itu maknanya tinggi atau baik. Dari 0,410 sampai 0,600 itu maknanya cukup. 0,210 sampai 0,400 maknanya itu rendah.
0,000 sampai 0,200 itu maknanya sangat rendah. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai metode ekuivalen. Metode ekuivalen sering pula dinamakan alternative forms method atau double test trial method. Metode ini berkaitan dengan penggunaan dua buah tes yang sama atau relatif sama kepada peserta didik yang sama. Nah, kesamaan yang dimaksudkan pada tes adalah kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan. Pelaksanaan metode ini adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu sajikan satu bentuk tes, misal saja tes fisika seri pertama kepada peserta didik kelas 12 SMA. Setelah beberapa waktu, sajikan bentuk tes fisika seri kedua kepada peserta didik kelas 12 SMA yang sama. Selanjutnya, skor perolehan tes untuk dikorelasikan. Koefisien korelasi dari kedua tes tersebut digunakan untuk mengestimasi koefisien reliabilitas tes. Koefisien yang digunakan adalah korelasi produk momen. Jika korelasinya tinggi, maka reliabilitas tesnya juga tinggi. Berikut ini adalah contoh yang menurunkan skor yang diperoleh 36 orang peserta didik yang mengerjakan dua tes fisika 1 dan fisika 2 yang masing-masing jumlahnya 40 soal. Berikut ini adalah tabelnya. X1 itu kita misalkan dengan tes pertama, yakni fisika 1, dan X2 itu kita misalkan untuk tes kedua, fisika 2. Nah, dari perhitungan tabel di samping itu kita peroleh jumlah X1-nya itu sama dengan 816 dan jumlah X2 itu sama dengan 788. Dan jumlah X1 kuadrat itu sama dengan 21.830. Kemudian jumlah dari X2 kuadrat sama dengan 19.922. Dan jumlah perkalian antara X1 dan X2 sama dengan 20.062. Selanjutnya kita menentukan korelasi antara tes 1 dan tes 2 menggunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 sama dengan dalam kurung 36 dikali 20.062 dikurang dalam kurung 816 dalam kurung 788 per akar buka kurung siku 36 dikali 21.830 dikurang dalam kurung 816 kuadrat tutup kurung siku buka kurung siku 36 dikali 19.922 dikurang dalam kurung 788 kuadrat tutup kurung siku 79.224 dibagi dengan akar 11.552.060.952. Akar dari 11.552.060.952 itu sama dengan 107.480,5561. Nah, ketika 79.224 dibagi dengan 107.480,551 itu sama dengan 0,737. Yang kita akan membahas mengenai metode belah dua, split halves method. Metode ini sering pula dinamakan sebagai single test, single trial method. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana, yaitu yang pertama itu menyelenggarakan satu kali tes, membagi tes tersebut menjadi dua bagian yang sama banyak soalnya, dan mengkorelasikan skor kedua belahan ini untuk mengestimasi reliabilitas tes. Ini kita akan membahas mengenai persamaan Brown. Berikut ini adalah persamaannya. Misalkan dari 10 soal disajikan, pembagian dapat dilakukan dengan cara membagi dua, yaitu bagian awal dan bagian akhir sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel perhitungan reliabilitas awal dan akhir. Bagian awal yang dimaksud adalah pada tabel di atas, 5 soal belahan pertama yaitu soal 1, 2, 3, dan 4, 5. Dan bagian akhir adalah 5 soal belahan kedua yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk mengestimasi reliabilitas dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama itu menentukan reliabilitas dengan persamaan produk momen. Menggunakan rumus produk momen angka kasar. Koefisien
korelasi antara variabel X dan Y sama dengan dalam kurung 36 dikali 252 dikurang dalam kurung 116 dalam kurung 72 per akar buka kurung siku dalam kurung 36 dikali 426 dikurang 116 dalam kurung dikuadratkan tutup kurung siku buka kurung siku dalam kurung 36 dikali 170 dikurang dalam kurung 72 kuadrat tutup kurung siku sama dengan 9072 dikurang 8352 per akar dalam kurung 15336 dikurang 13456 dalam kurung 6120 dikurang 5184 sama dengan 720 dibagi akar 1880 dikali 936. Akar dari 1880 dikali 936 itu 1326,53. Jadi 720 dibagi dengan 1326,53. Hasilnya itu sama dengan 0,543. Langkah kedua itu memasukkan R korelasi di atas ke dalam persamaan Spearman-Brown sebab korelasi di atas baru merupakan reabilitas setengah bagian tes, belum merupakan koefisien reabilitas tes. Untuk mengetahui koefisien reabilitas tes, maka dengan persamaan Spearman-Brown sebagai berikut. Koefisien reabilitas keseluruhan tes sama dengan 2 dikali 0,543 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 0,543 sama dengan 1,086 dibagi dengan 1,543 itu hasilnya sama dengan 0,704. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan Flanagan. Persamaan lain yang dapat digunakan untuk menentukan reabilitas belah dua adalah persamaan Flanagan. Berikut ini adalah persamaannya. Varians yang dapat ditentukan dengan persamaan. Varians total yang dapat ditentukan dengan persamaan. Berikut ini adalah tabel perhitungan reabilitas awal dan akhir persamaan Flanagan. Terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk menentukan reabilitas dengan persamaan Flanagan, yaitu langkah pertama, tentukan jumlah skor dan kuadrat skor masing-masing total. X total sama dengan 187 dan X total kuadrat itu sama dengan 1094. Belahan pertama, soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, X1 nya sama dengan 116 dan X1 kuadrat sama dengan 426. Belahan kedua, soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10, X2 nya sama dengan 72 dan X2 kuadratnya sama dengan 170. Langkah kedua, menentukan jumlah varians total. Varians total sama dengan 1094 dikurang dalam kurung 187 kuadrat dibagi dengan 36 dibagi lagi dengan 36 sama dengan 1094 dikurang 971,36 dibagi dengan 36. Hasilnya itu 3,407. Langkah ketiga, menentukan jumlah varians belahan pertama. Soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Varians belahan pertama sama dengan 426 dikurang dalam kurung 116 kuadrat per 36 dibagi dengan 36 sama dengan 426 dikurang dengan 373,778 dibagi dengan 36 sama dengan 1,457. Langkah keempat, menentukan jumlah varians belahan kedua. Soal 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu varians belahan 2 sama dengan 170 dikurang dalam kurung 72 kuadrat per 36 dibagi dengan 36 sama dengan 170 dikurang 114 dibagi dengan 36 sama dengan hasilnya sama dengan 0,722. Langkah kelima, menentukan reabilitas dengan memasukkan angka-angka yang diperoleh pada langkah-langkah kedua sampai keempat.
Reabilitas tes sama dengan 2 buka kurung 1 dikurang 1,457 ditambah 0,722 dibagi dengan 3,407 tutup kurung. Sama dengan 2 buka kurung 1 dikurang 2,179 dibagi dengan 3,179 tutup kurung. Hasilnya itu sama dengan 0,63. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan rulon. Rulon pada tahun 1939 mengetengahkan suatu teknik estimasi reabilitas belah dua tanpa perlu berasumsi bahwa kedua belahan mempunyai varian yang sama. Varian yang perlu diperhitungkan dalam teknik ini adalah varian kesalahan. Menurut rulon, varian distribusi perbedaan skor pada belahan-belahan tes seluruhnya ditentukan oleh varian kesalahan masing-masing. Belahan ini bersama-sama membentuk varian kesalahan tes keseluruhan. Karena itu, varian distribusi perbedaan dapat dipakai guna mengestimasi reabilitas tes. Berikut ini adalah rumus reabilitas rulon. Dengan menggunakan tabel di atas diperoleh jumlah selisihnya itu sama dengan 44 dan jumlah selisih kuadratnya sama dengan 92 dan varians totalnya tadi sama dengan 3,407. Hingga kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama itu menentukan jumlah varians dengan rumus varians perbedaan skor kedua belah sama dengan jumlah X sub D kuadrat dikurang dengan jumlah sub D kuadrat per N dibagi dengan N sama dengan 92 dikurang dalam kurung 44 kuadrat per 36 dibagi dengan 36. 92 dikurang 53,778 dibagi dengan 36 hasilnya sama dengan 1,062. Langkah kedua menentukan reabilitas dengan menggunakan rumus rulon sebagai berikut. Reabilitas tes sama dengan 1 dikurang varians perbedaan skor kedua belah dibagi dengan varians distribusi total sama dengan 1 dikurang 1,062 dibagi dengan 3,407 sama dengan 1 dikurang 0,312 hasilnya sama dengan 0,688. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reabilitas dan panjang tes. Di samping dipergunakan untuk estimasi reabilitas tes belah dua, formula Sperm-Brown juga dipakai guna memprediksi efek penambahan jumlah item tes terhadap reabilitas tes yang bersangkutan. Untuk formula Sperm-Brown adalah sebagai berikut. Contohnya, andaikan reabilitas suatu tes yang terdiri dari 50 item adalah 0,60 dengan menambahkan 20 item lagi akan terjadi peningkatan reabilitas yang dapat diestimasi sebagai berikut. Jumlah item setelah penambahan sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60. Jumlah item sebelumnya itu sama dengan 40. Jadi N sama dengan 60 dibagi dengan 40 sama dengan 1,5. Reabilitas baru Reabilitas baru dikarenakan penambahan jumlah item ini sering disebut stepped up reability. Sperm-Brown dapat pula dipergunakan untuk estimasi reabilitas yang akan diperoleh apabila dikehendaki untuk memperpendek tes. Suatu tes yang mempunyai reabilitas setelah penambahan item dan akan diperpendek menjadi 1/n dari panjang semula akan mempunyai reabilitas sebagai berikut. Contohnya, misalkan suatu tes yang berisi 100 item mempunyai reabilitas sebesar 0,90 dan ingin diperpendek hanya menjadi 60 item, reabilitas tes tersebut setelah diperpendek dapat diestimasi sebagai berikut. N sama dengan 100 dibagi 60 sama dengan 5/3 yang dimana reabilitas semulanya itu 0,90 kemudian diperpendek menjadi sama dengan 3/5 dalam kurung 0,90 per 1 ditambah dalam kurung 3/5 dikurang 1 dikali dengan 0,90 hasilnya itu sama dengan 0,8437.
Sedangkan apabila suatu tes mempunyai reliabilitas sebelum penambahan item dan ingin dirubah menjadi mempunyai reliabilitas sebesar penambahan item, sedangkan apabila suatu tes mempunyai reliabilitas sebelum penambahan item dan ingin dirubah sehingga mempunyai reliabilitas sebesar penambahan item, dapat pula diketahui berapa kali lipat banyaknya item yang baru dibanding banyaknya item tes semula. Berikut ini adalah rumusnya. Bila jumlah reliabilitas semulanya itu sama dengan 0,30 dan ingin ditingkatkan menjadi sama dengan 0,60, maka N sama dengan 0,60 dalam kurung 1 dikurang 0,30 dibagi dengan 0,30 dalam kurung 1 dikurang 0,60 itu sama dengan 3,50. Jika jumlah item semula adalah K, maka banyaknya item yang baru yang harus ditambahkan adalah sebanyak NK dikurang K. Andaikan item tes semula K sama dengan 20 dengan N sama dengan 3,50 dalam kurung 20 dikurang 20 sama dengan 50 item. Tampaklah bahwa untuk menaikkan reliabilitas diperlukan penambahan yang berlipat jumlahnya, terutama bila reliabilitas semula memang relatif rendah. Standar koefisien reliabilitas lebih dari sama dengan 0,65 cukup untuk membandingkan rata-rata skor kelompok. Lebih dari sama dengan 0,85 dibutuhkan untuk membandingkan individu. 0,90 disarankan untuk tes berkonsentrasi tinggi dalam kurung ujian akhir dan sertifikasi. Pengaruh kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran mempengaruhi rentang skor responden. Galat baku pengukuran dapat dihitung menggunakan simpangan baku dan koefisien reliabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu variabilitas peserta tes, jumlah butir soal dan cakupan materi, kejelasan instrumen dan petunjuk, serta konsistensi administrasi dan penskoran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton hingga akhir. Semoga ilmunya berkah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Materi mengenai validitas dan reliabilitas, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Kami tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.